ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan saya loh, Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya Tuhan punya otoritas atas hidupku dan aku percaya. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Kaleo. Shalom Vero. Apa kabar Kaleo? Puji Tuhan, sehat. Baik. Baik, Oke, ya. malam ini kita ngapain ini, Vero? Malam ini kita akan seru-seru. Ini kayaknya udah banyak yang menanti nih, Kaleo. Udah banyak penasaran gitu ya, seseorang sosok siapa coba, ya kan? Yang nggak kenal sama siapa kalian coba? Tunjukkan dirimu, gitu kan? Iya. Ini dia. Ini dia. Oke, kita panggil. Kita sambut. Ya. Shalom Bang Coki. Shalom Bang Coki. Bang Coki lagi ini kayaknya ambil headset. Apa tuh? Iya. Ini halo Bang Coki. Sabar. Tentu semuanya sabar ya. Shalom semuanya. Kita sapa dulu nih Kaleo buat sahabat gereja YouTube ya. Terima kasih join di sini sambil menunggu persiapan Kak Coki. Sebentar lagi dia akan on cam. Dan unmute. Ya, udah berapa lama nih Kak Coki? Kaleo udah nggak ketemu sama Kak Coki? Udah berapa lama ya? 2 tahun lah ya semenjak COVID ya. Enggak, tapi kalau ketemu di media sosial itu ketemu terus. Gitu. Tapi kalau langsung udah 2 tahun yang lalu ya. Iya. Oke, langsung aja kita panggil abang kita ini. Shalom Bang. Ya. Shalom Bang Coki. Shalom. Maaf tadi terputus tadi koneksinya, langsung hilang tadi. Tidak apa-apa. Ini kita zaman penyesuaian ini, bukan zaman penyusahan tapi penyesuaian. Karena ada teknologi, ada jaringan, ada belum biasa menggunakan platform ini. Apa kabar teman-teman semua? Puji Tuhan, baik. Tuhan, luar biasa sehat. Kak Coki juga sehat ya. Ini manggil Abang Coki atau Kak Coki nih? Bebas. Kita mau dipanggil kakak, asal jangan dipanggil om. Kenapa Bang? Ya karena saya merasa saya bukan om-om. Baik. Tolong dimengerti, iya kan? Mau dipanggil D juga nggak masalah. Yang penting jangan om. Iya. Yang penting jangan om. Siap. Oke. Bang, sebelum kita mulai, ada baiknya kita bawa dalam doa biar ini menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Saya yang pimpin doa ya Bang, izin. Silakan. Oke.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Engkau berikan kesempatan lagi kami untuk menyiarkan nama-Mu Tuhan Yesus bersama Bang Coki Tuhan. Beliau rindu juga membagikan bagaimana perjalanannya mengikuti Engkau Tuhan. Dan begitu indah Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan beliau nanti Tuhan menjadi perkenanan-Mu sesuai dengan keinginan-Mu, kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bisa menjadi berkat bagi yang kami mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga tolak sinyal yang jelek dan sebagainya yang mengganggu Tuhan Yesus. Biarlah program ini menjadi berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya rindu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin Bang. Ini sebelum kita memulai ini kesaksian Abang menceritakan, kita mau dengerin dulu lagu dari teman-teman kita, saudara kita, siapa ya Vero ya? Ini dari Bandung. Oh, kota kelahiran saya itu Bandung. Oh iya. Iya. Oh Vero ini sinyalnya kayaknya hilang ya. Oke, kita dengerin dulu ya Bang satu lagu silakan. ini dari Mari. Vero. Yesus, kau mati bagiku, kau tebus segala dosa-dosaku. Yesus, kau disalibkan untuk tebus semua seluruh hidupku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, mulia, sungguh kau mulia, kau tebus hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Mulia, sungguh kau mulia,
Ya, di-unmute Kak Leo. Oke. Oke. Puji Tuhan, sangat diberkati dengan teman kita pujian dari Sisi ya tadi ya, Sisi. Miss Ratu ya, Miss Ratu. Kalau Sisi mah tim saya Kak. Ini gimana Kak Leo? Mbak Sisi kan yang nyambungin. Nanti urusannya belakang. Di belakang layar nanti Kak Coki. Waduh, maaf ya Mbak Sisi. Ya. Maaf Mbak Sisi, ampuni Kak Leo untuk segala dosa yang tidak dia sadari. Aduh, urusan jangan di Kak Leo nanti. Terima kasih sih. sorry, oke. Iya nggak apa-apa. Saya teringat terus sama Kak Sisi nih. Iya, itulah. Bagus. Oke, teman-teman udah nggak sabar nih Bang dengerin. Sabar dong, harus berlatih jadi orang sabar. Nggak boleh sampai nggak sabar. Kalian nih kayaknya nih Bang Joki bisanya teman-teman, tapi teman-teman juga sih. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan buat Bang Coki. Relax aja Bang. Enjoy Bang. Silakan. Ya. Emang saya kelihatan gak relax sama sekali ya. Aduh, ini kita di masa pandemi seperti ini memang harus banyak bertobat. Iya, betul. Bertobat. Imun tubuh bukan hanya harus dibangun tapi juga harus banyak merenungkan kebaikan Tuhan ya. Karena masa-masa ini berat, masa-masa ini sulit buat kita semua. Bukan hanya buat saudara saja yang nonton atau yang lagi terlibat dalam pelayanan ini sebagai moderator, sebagai pengundang. Ini yang lagi bicara sekarang juga lagi mengalami banyak sekali pergumulan. Dan pergumulan ini nggak terelakkan. Saya nggak bisa hindari. Seberapa kuat kami berusaha menghindari arus, tetap kami didorong untuk menghadapi ini. Saya jadi teringat kisahnya Ayub yang tanpa celah dikerjain sama iblis karena iblis iri. Iblis melihat kesalehan Ayub, orang yang begitu taat, yang selalu bersyukur pada Tuhan, membawa segala yang terbaik yang dia miliki kepada Tuhan. Lalu Alkitab mencatat iblis bilang begini ke Tuhan dalam negosiasinya, katanya, coba lihat Ayub itu, kalau saja engkau tidak memberikannya kekayaan, engkau tidak memberkati hidupnya, pasti dia akan mengutuki engkau. Dari situ sebenarnya the game was end. That was an actually momentum, I believe. Kenapa saya bilang itu permainan sudah selesai saat itu juga pada saat iblis lagi negosiasi sama Tuhan. Yang pertama, iblis tidak punya posisi yang kuat untuk negosiasi dengan Tuhan. Ya, jadi iblis ini udah kalah dari awal. Yang kedua, dia berusaha untuk menarik Tuhan ke opininya tentang Ayub. Dan ini kesalahan iblis yang kedua. Tidak mungkin Tuhan yang mengenal Ayub, yang begitu mengasihi Ayub, tiba-tiba ngerasa ragu tentang ciptaannya sendiri, yaitu Ayub. Padahal iblis yang berusaha untuk membuat pikiran Tuhan berubah tentang Ayub. Oke, ini kegagalan yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa saya katakan bahwa permainannya sudah usai saat itu. Ketika iblis negosiasi, Tuhan, kalau engkau tidak memberikan dia kekayaan, engkau tidak berkati dia, pasti dia akan mengutuki engkau. Saat itu permainan selesai. Karena yang ketiga adalah bahwa Tuhan sudah tahu dari awal. Dia sudah mengetahui rancangannya bagi kehidupan Ayub, yaitu kemenangan karena Cek ini gimana nih? Ya. Mungkin terputus ya. Iya. Harap bersabar teman-teman. Betul sekali. Nah ini baru nih teman-teman nggak sabar nih. Gimana? Bisa dengar saya? Bisa. Oke, siap Bang.
Tadi hilang nggak? Gambar saya hilang atau suara saya ada? Nge-freeze Bang gitu, jadi kayak nahan gitu. Berhenti. Waduh, posisi saya tadi pas lagi nahan gimana? Bagus nggak? Itu dia Bang. Bungkus Bang Coki. Iya, saya takutnya itu tadi begitu lagi freezing saya lagi gini gitu. Gitu enggak ya? Oke. Sampai di mana? Sampai di mana saya tadi? Sampai tadi sekitar semenit sih Bang intinya. Berarti lu nggak merhatiin gue tadi gue lagi ngomong. merhatiin bang sebenarnya. Cuman pas begini tadi terpesona aja ngeliat sedikit abang gitu. Ya nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya sedikit ya. Jadi kenapa saya bilang bahwa permainan itu sudah usai sejak saat iblis bernegosiasi dengan Tuhan tentang Ayub. Yang pertama tadi adalah bahwa Tuhan sudah mengenal Ayub dan Tuhan sudah punya pemikiran tentang Ayub. Ayub akan bisa melewati ini. Oke, ya. Yang kedua, ya nggak mungkin lah iblis mampu untuk mengubah pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Iblis ini mau bernegosiasi dari posisi aja dia udah kalah gitu sama Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang saya katakan bahwa dari awal Tuhan sudah menjanjikan kemenangan buat Ayub karena ada penyertaannya Tuhan di sana. Nah, jadi saya teringat dengan kisah Ayub. Sebelum saya cerita nih kisah saya kepada teman-teman semua, kembali lagi juga kepada apa yang tadi kita obrolin dari awal. Kita ini ketawa-ketawa, ngangkat imun kita, ini bagus. Kita mesti bikin sebuah pelayanan yang memberikan ruang kepada setiap orang di dalamnya untuk berekspresi. Ingat loh, kita ini bukan setelan ya, kita ini bukan robot yang otomatis kemudian jadi kudus, otomatis harus selalu religius gitu. Enggak. Banyak hal dalam kehidupan kita, akui sajalah. Di tengah pandemi seperti sekarang, bahkan jiwa kita saja terkadang sulit mengucap syukur. Kita ada dalam posisi yang sulit melihat kebaikan Tuhan. Bahkan cenderung pikiran kita ini dimanipulasi. Dan jangan buru-buru nyalahin iblis dulu. Karena bisa jadi ini urusan kita saja. Urusan pribadi kita yang terlalu mengizinkan mentalitas pecundang ya. Orang-orang yang kita ini gini, kalau kita tidak bersyukur sama Tuhan atas keadaan hari ini dan tidak bersyukur atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu kita, maka kita telah mengizinkan pikiran pecundang kita menang. Hari ini, Anda dan saya, saudara dan saya, kamu teman-teman, dan Coki saat ini, kita semua sedang bergumul. Sebut saja, bergumul tentang apa? Yang paling besar, ekonomi, finansial. Betapa banyaknya kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Saya kepala keluarga, dan saya punya kewajiban untuk memelihara kehidupan keluarga saya dengan segala kebutuhan mereka. Dan masing-masing mereka terikat dengan kewajiban-kewajiban. Anak-anak saya sekolah, kami punya usaha perlu ditopang, kami punya karyawan, mereka makan dari kami, mereka digaji oleh kami, dan lain sebagainya. Siapa sih yang nggak berat? Ada sih, saya juga punya teman-teman yang merasa, kayaknya nggak berat ya hidup mereka. Kayaknya loh, itu asumsi saya. Tapi saya nggak akan bermain terlalu lama dalam pikiran saya yang penuh dengan asumsi, karena itu nggak baik juga. Saya nggak ngerti apa yang sebenarnya menjadi pergumulan di hati mereka per hari ini. Nah, kembali kepada kisah saya. Saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan untuk bicara di kanal YouTube ini, di gereja YouTube. Saya nggak tahu ini kanal YouTube atau enggak, tapi disebutnya gereja YouTube. Ini juga kali pertama saya ada di sini. Sebelumnya ternyata dengan Kak Leo, saya sudah kenal. Ternyata kami juga pernah melayani di sebuah gereja saat itu. Dan ini dipertemukan lagi lewat daring. Yang kedua, terima kasih teman-teman yang sudah menunjuk saya untuk menyampaikan kebaikan Tuhan di waktu yang sangat singkat ini. Nah, saudara, alasan saya memulai tadi dengan ketawa-ketawa dan membuat diskusi ini mengalir gitu, kelihatan hidup, seolah seperti saya ini udah kenal lama gitu dengan teman-teman yang menyambut saya barusan. Itu karena menurut saya kita harus membangun jembatan komunikasi yang luwes satu sama lain. Kita harus meruntuhkan tembok-tembok
ego, kesombongan, dan bahkan batasan-batasan yang membuat kita menjadi sulit berkomunikasi satu sama lain, sulit membangun kepercayaan. Apalagi kita ada di ladang pelayanan, ladangnya Tuhan yang sudah menguning, kata Tuhan. Lebih-lebih lagi di ladang pelayanan, karena Tuhan percayakan ladang pelayanan ini, maka kita harus jadi orang-orang yang bertanggung jawab mengelolanya bersama-sama, ya kan? Kan nggak sendirian, ada teman-teman yang lain. Kerjasama dong, rendahkan hatimu. Kita ini ada di masa-masa lagi diayak ini, lagi diayak. Nanti yang tembus ke bawah, yang akhirnya masuk ke takaran tertentu adalah mereka yang halus, mereka yang lolos. Bisa dua perspektif sih, kita bisa ambil yang tersisa diayakan atau yang bablas ke bawah gitu. Terserah mau pakai yang mana, tapi saya mau katakan pada kita semua bahwa kita sedang ada dalam proses pengayakan, kita semua sedang dalam ujian. Beberapa orang mengambil kata-kata kita ada di badai yang sama, tapi ada di perahu yang berbeda. Tetapi tujuan Tuhan dalam hidup kita tetap spesifik. Saya ingatkan pada kita semua, tujuan Tuhan terhadap kita spesifik. Dia punya pesan khusus untuk Coki, untuk Leo, untuk Lika, untuk Sisi, untuk Yosia, untuk siapapun saudara yang mengikuti acara ini. Pada saat saya berbicara kepada saudara, hati saudara sedang berkata, aku punya rencana untukmu. Itu kata Tuhan. Jadi, meskipun berat saya hadapi pandemi ini, 1,5 tahun terakhir ini, teman-teman, karena corona bikin susah. Tolong itu kemarin kalau ada ibu-ibu yang dikasih bingkisan, lalu ditanya ini dari mana katanya bingkisannya, lalu dibilang ini bantuan corona. Lalu ibu itu bilang, ya terima kasih, panjang umur ya untuk corona, didoain. Ibu, jangan doain corona, sudah. Ada aja media sosial ini. Aduh, corona memang bikin kita susah. Susahnya berjamaah lagi, rame-rame. 1,5 tahun ini dampaknya juga luas. Salah satunya ke pekerjaan kami. Ada banyak acara yang harus ditunda, bahkan dibatalkan. Dan saya nggak bisa nuntut kompensasi apa-apa, karena ada pasal yang menyatakan force majeure, atau keadaan memaksa. Bencana alam, huru-hara, kebakaran, gempa bumi, termasuk pandemi. Maka di momentum ini kita sama-sama harus saling mengerti, saling memahami. Tapi urusan perut ini tetap saja mendesak, sekalipun kita mengerti keadaan mereka, tapi kebutuhan kita tetap mendorong kita seperti ke tepi jurang. Dan kita tersandera oleh kebutuhan itu. Saya juga mengalaminya. Saya bersaksi sekalian curhat, minta dikuatkan sama jemaat semua. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak menyerah saat ini dan tidak akan menyerah. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang pernah memimpin saya di masa lalu, Tuhan yang sama itu juga akan memimpin saya di masa kini. Dan apabila datang musim-musim kesusahan dalam hidup kita di masa yang akan datang, maka Tuhan yang sama itu juga yang sudah ada di depan sana dan memimpin kita. Jadi setiap kali saya sedang mengalami pikiran stres, tertekan, di saat-saat saya sedang bergumul tentang suatu pekerjaan, tentang suatu kesempatan, tentang suatu tagihan, saya dan istri saya, kami berdoa, bersepakat. We were united in His name. We put unity, togetherness as our spirit, as our calling. Karena kami percaya dalam kesehatian, di sana Tuhan hadir. Dalam kesehatian, kesepakatan, ada damai sejahtera. Dan di atas damai berkat Tuhan mengalir turun. Kami percaya. Dan pada saat yang sama juga Tuhan sedang menolong kita dari balik layar. Pekerjaannya bisa jadi belum kita lihat hasilnya sekarang. Tetapi minimal Dia kirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita. Memberikan kekuatan di hati. Menyiratkan kebahagiaan. Setitik kebahagiaan. Bahkan pesan harapan kepada
saya yang berdoa, istri saya yang berdoa, saudara yang berdoa, bahwa ini keadaan sulit maksudnya hanya sementara. Sementara saya mengalami banyak tekanan itu, saya ingat, kira-kira 16 tahun yang lalu, Tuhan tolong saya di masa sulit saya waktu itu. Dan bahkan saya pikir 16 tahun lalu itu masa yang tingkat kesulitannya lebih berat daripada hari ini. 16 tahun lalu yang saya alami memang bukan pandemi. Bukan pandemi nasional atau global, tapi pandemi lokal lah. 16 tahun yang lalu saya terbaring di rumah sakit dengan penyakit hepatitis dalam kondisi badan yang sangat ringkih. Sedih, merasa sendiri. Memang saya belum berkeluarga saat itu, hidup saya masih sendiri, tapi saya punya tanggung jawab terhadap ibu dan adik-adik saya. Papa saya sudah meninggal dari tahun 2003, dan apa yang saya ceritakan barusan adalah terjadi di tahun 2005. Waktu itu saya di rumah sakit, dan saya ingat di rekening saya itu hanya tersisa uang kira-kira 2 juta rupiah. Dan 2 juta ini akan segera menjadi minus karena harus saya bayarkan untuk cicilan mobil saya di bulan depan. Jadi kalau itu sudah terdebit secara otomatis ya 0 rupiah lah di rekening. Puyeng nggak tuh? Saya sempat bertanya di rumah sakit itu kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan, bagaimana nanti saya memulai kembali ya kalau saya sudah sembuh dari penyakit liver ini, hepatitis ini. Persis pada saat pertanyaan itu saya naikkan ibu saya dari Bandung datang ke Jakarta. Waktu itu memang saya dirawat di Jakarta dan saya dan keluarga saya berasal dari Bandung. Jadi malam itu ibu saya datang dari Bandung, dia buka tirai kamar. Sebenarnya saya satu kamar dengan 5 pasien lain. Jadi di kamar itu ber-6. Saya dapat ranjang yang paling ujung, tapi masing-masing ada tirainya. Dan malam itu ibu saya buka tirai, dia ngelihat saya lagi tergeletak di infus. Sebenarnya ibu saya sedih. Saya yakin sekali dia sedih. Saya tahu dia kok. Dia sedih lihat jagoannya terkapar gitu. Dan saya juga sebenarnya malu. Malu karena saya harus ditengok oleh ibu saya dalam keadaan saya sakit saat itu. Lalu ibu saya berusaha untuk kuat. Ketika dia buka tirainya, dia bilang, si abang, gimana keadaannya bang? Saya lemas. Ada anak saya. Elsa. Nih, papa pelayanan dulu ya. Sebentar ya. Oke? Ini lagi siaran. Jadi kamu jangan nongol tiba-tiba. Nanti kamu ikut terkenal. You're famous. Okay. Please go out from this room. Close the door. Thank you. Saya ulangi ya. Sedikit ya. Ibu saya buka tirai lalu dibilang, si abang, gimana keadaannya bang? Saya tahu dia pura-pura kuat untuk saya. Sebenarnya dia sedang merasa sedih, terpukul. Lalu saya susah menjawab waktu itu karena setiap kali menjawab itu perut saya kayak ketekan gitu, sakit. Ya, saudara perlu tahu bahwa kondisi saya waktu itu sangat-sangat buruk. Jadi liver saya, hati saya itu mengecil dan banyak cairan di sekitarnya karena ternyata saya kena virus ini sudah lama, tapi saya nggak memperhatikan karena saya tidak memperhatikan juga hidup saya gitu saat itu. Jadi perut saya buncit, badan saya kurus, mata saya celong gitu, kuku saya kuning, semua badan saya kuning. Saya nggak bisa makan, mual, nggak bisa terima makanan. Jadi saya susah ngejawab ibu saya cuman ya menggeram aja gitu. Lalu ibu saya mulai masuk ke
tirai saya itu, dia ambil kursi di sebelah saya, dia taruh Alkitab saya yang dia bawa dari Bandung. Nah, ibu saya itu nyetir sendiri loh dari Bandung tahun 2005. Sendiri, janda. Papa saya udah meninggal tadi sudah bilang ya. Dia bawa mobil sendiri ke Jakarta untuk kunjungin anaknya. Dia bawakan saya Alkitab dan dia taruh Alkitabnya di pinggir kepala saya. Dan saat itu saya teringat kembali bahwa ada firman Tuhan yang sudah lama saya nggak baca. Bocor. Di sini, di tempat kami sekarang lagi tinggal sementara ini, banyak distraksinya, ada bayi lah. Sorry ya teman-teman. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Saya ingat ada firman Tuhan. Dan saya rindu firman Tuhan. Saya sadar bahwa saat itu hidup saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Keadaan waktu saya di rumah sakit 16 tahun yang lalu, saya sadar betul saya sudah cukup jauh dari Tuhan. Biar saya ceritakan sedikit. Kenapa saya bilang saya jauh dari Tuhan. Karena tahun 2005 itu, saya sudah kira-kira 3 tahunan tinggal di Jakarta sendirian. Ngekos. Saya sih nggak ngerasa saya jadi orang murtad ya. Saya masih berdoa dalam nama Yesus. Tapi memang ketika hari Minggu saya harus kerja, saya kerja. Dan saya nggak ke gereja. Terus awal-awal saya di Jakarta tahun 2002, saya masih rajin baca Alkitab. Sebelum berangkat kantor, dulu pekerjaan saya wartawan. Sebelum saya berangkat ke kantor, saya baca Alkitab. Tengah hari masih sempat baca Alkitab di lapangan. Kadang saya bawa Alkitab kecil. Malam pasti sudah sempat sebelum tidur. Tapi lama-kelamaan dengan proses kehidupan yang berjalan rutin, kesibukan saya nambah. Mainlah, basket di komplek. Kalau udah malam, habis mandi capek, bawaannya pengen tidur langsung. Jadi doa juga hanya seadanya, lipat tangan sambil tiduran lagi. Jadi baru aja bangun komunikasi, selamat malam Tuhan Yesus. Aminnya besok pagi. Tapi saya ngerasa ya kehidupan saya jalan-jalan gitu aja, biasa aja gitu. Tuhan juga nggak ngehukum saya, dia nggak menunjukkan marahnya ke saya, gitu loh. Tapi saya sadar ternyata saya tuh udah mulai jauh dari Tuhan. Kembali lagi ke rumah sakit. Waktu saya dibawain Alkitab itu, saya sadar bahwa saya butuh firman Tuhan. Jadi saat itu, teman-teman, saya mengambil Alkitab, saya mulai baca firman Tuhan, saya cari ayat yang paling dekat dengan saya, yaitu ayat yang ada di ponsel saya. Nah, di ponsel saya waktu itu kan masih zaman SMS. Ada orang-orang yang secara rutin mengirimkan saya pesan. Selamat hari Minggu, bro. Selamat hari Senin, dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim untuk memberkati kita. Tapi kita nggak pernah minta orang-orang kayak gini ada. Dan kadang kita anggap remeh. Begitu dia kirim pesan, kita anggap kita nggak pernah meminta pesan itu. Apalagi dia kirim ayat ke kita, dan sekali kirim SMS harganya 250 atau 350 perak waktu itu, ya udah, nggak dibalas juga kayak zaman WA sekarang gitu ya. Cepat aja, terima kasih doanya, amin, dan lain sebagainya. Dulu kan kalau hanya kirim terima kasih, 350 perak hilang, bos. Kita aja masih berjuang hidupnya. Jadi saya acuhkan. Begitu saya buka ponsel, saya bilang, ya ampun, ada abang satu ini yang begitu setia kirimkan firman. Dan saya tidak pernah mengapresiasi waktunya, pulsanya, yang telah memberkati saya dengan kutipan itu. Ketika saya baca, saya menemukan salah satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata kepada saya saat itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Begitu firman Tuhan. Sepertinya untuk saya,
kayaknya cocok banget lah buat hatiku waktu itu. Kupikir Tuhan lagi ngomong langsung sama aku. Sangat personal. Begitu menyentuh. Dan ketika saya mengamini firman ini, padahal saya belum baca seluruh perikop itu, saya belum tahu konteks ayat itu dalam keadaan dan peristiwa apa. Tapi saya aminkan Tuhan, rencanamu damai, bukan kecelakaan. Seolah-olah aku ingin mengambil bagian yang enak saja dari firman Tuhan. Hanya yang baik yang kuperlukan saat itu. Tapi Tuhan gak marah juga sama gue. Sepertinya di hati ini saya tidak mengalami satu tuduhan atau tudingan bahwa kamu gak layak bacain ayat itu karena lu udah jauh dari gue. Kata Tuhan. Enggak, saya gak terima tuh kata-kata begitu. Oh Tuhan, kau sangat baik. Saudaraku yang lagi nonton sekarang, momentum di rumah sakit itu mengubahkan pola pikir saya dan keputusan hati saya untuk selamanya tetap mengikut Yesus. Beda sama sebelum saya kejadian di rumah sakit. Beda banget saya memandang hidup per titik itu sampai hari ini. Saya tidak bilang bahwa hidup saya sempurna. Saya tidak bilang bahwa saya kemudian mengalami pertobatan sekali seumur hidup di tahun 2005 dan kemudian saya menjadi orang yang tidak berdosa sama sekali. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang bahwa perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi di rumah sakit lewat firman-Nya yang menguatkan saya telah mengubahkan derap langkah jalan yang kutempuh sampai hari ini. Sehingga ketika ku menoleh ke belakang, ku melihat penyertaan yang sempurna kala itu membawa saya menuju kepada pengalaman demi pengalaman, karir, pekerjaan, dan pelayanan. Dan sekarang tahun 2021, atau tidak usahlah disebut, nggak usahlah kita nyebut dulu tahun pandemi, katakanlah sampai 2019 sebelum pandemi ini datang, rasanya hidupku baik-baik saja. Tidak sempurna, tapi baik-baik saja. Sebenarnya pergumulan saya nggak cuma itu. Masih banyak yang lain. Yang saya mau sampaikan kepada saudaraku semua, ketika engkau mengalami kesusahan di masa sekarang, ingatlah Tuhan Yesus pernah memimpinmu dan kebaikannya ada pada saat engkau dulu ditolongnya. Jadi ketika Tuhan sanggup menolongmu dulu, hari ini seharusnya engkau juga mengharapkan Tuhan yang sama. Pertolongan yang serupa. Jangan mundur, jangan kendor. Jangan karena mentang-mentang sudah divaksin 2 tahap, terus kita jadi nggak pakai masker kemana-mana. Cuek. Gara-gara nonton UFC dan NBA, di sana orang-orang udah bebas kemana-mana nggak pakai masker. Kita mau ikut-ikutan. Beda iklim, bos. Sama seperti firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali terima keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Tolong dikoreksi itu. Kalau selama ini keliru pemahamanmu, sekali selamat, selamanya selamat. Ganti. Sekali terima keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Demikian kesaksian saya. Singkat saja, tapi sudah menghabiskan 30 menit. Luar biasa kesaksiannya, Bang Coki ya. Terima kasih, Bapak Nika. Sama-sama Bang Coki. Banyak nih sebenarnya yang mau ditanyain ya, tapi kita suruh bagi nanti dengan teman-teman kita yang sudah hadir di sini ya, Bang Coki ya, Kak Leo ya. Boleh. Ya. Sebentar. Siap. Berarti kalau tadi singgung soal masker, Bang Coki kenapa nggak pakai masker nih? Iya, habis masker saya. Ya. Yo. Aku di rumah, masa di rumah sudah aman begini pakai masker. Aman. Iya, kalau ketemu orang gitu.
Kalau ketemunya arwah ya nggak usah pakai. Kalau ketemu orang pakai, ketemu roh jangan. Aduh. Oke, baik. Ya. Kita sebentar lagi akan buka linknya. Kalian sudah buka belum ya? Sudah? Ya, linknya sudah dibuka. Ya. Buat teman-teman yang mau bergabung, silahkan bersama Coki. Ini sorry juga, ini anak saya ini, aduh. Waduh, ini sih. Mul, kamu pernah nanya Bang Coki? Tiba-tiba masuk. Siapa namanya ini? Sama Om Coki. Lucu banget. Oliver Nathaniello. Oliver, ini anak yang keberapa? Ya. Yang pertama, Bang. Ya. Halo, Oliver. Wih, lucu sekali kamu. Tapi pelayanan dulu ya. Gantengan anaknya nih ya. Aduh. Ya, lucu ya. Ya, jangan suka membanding-bandingkan. Kok gantengan anaknya? Kok anak bapaknya juga lebih ganteng sebenarnya. Oke. Baik, ini ada teman-teman kita sudah bergabung. Ada John. Wow, shalom semua. John, Kalentera. Banyak sekali ya. Ini banyak yang kangen Pak sama Rosi. ini nih. Bu Vera, shalom semua. Halo. Terima kasih Bung Leo, salam Bung Jotang. Pak Dwi, silakan. Oke. Sitohang ya, mohon maaf. Berkat dan karunia Roh Kudus beserta kita semua ya Pak. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Dwi Haryanto. Nama kok diulang-ulang Pak? Baik, ini kita kemana dulu nih, Vera? Ke John dulu. Silakan John. Shalom, ya. Ada yang mau ditanyakan kepada abang kita? Ya, shalom. Shalom Bang Coki. Shalom. Ini saya mau bertanya, ya, ketika Bang Coki mengalami masa tekanan atau masa yang sulit itu, apa yang menjadi kekuatan Bang Coki kok masih tetap kuat dalam iman? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mas John tinggal di mana? Jepara. Di Jepara, Jawa Tengah. Oke, mantap. Gimana kualitas kayu mebel di sana? Masih bagus? Ya, lumayan sih. Sepi ini sekarang. Oh, Mas, pekerjaannya apa? Pelayanan. Puji Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan di sana ya, Mas John? Yes, amin. Saya jawab pertanyaanmu. Apa yang membuat saya tetap kuat dan tetap beriman? Satu saja, Mas John, kuncinya, Mas. Saya ingat sebelum pandemi ini, atau sebelum segala kesusahan hidup saya datang, Yesus Kristus Tuhanku, Yeshua HaMashiach, sudah mati untukku di atas kayu salib. Dia sudah kasih down payment atau panjer yang besar dalam hidup saya, orang percaya. Aku beriman kepadanya karena dia bukan hanya lahir, tumbuh besar, mengabarkan berita indah, berita baik mengenai rencana Bapaknya di surga, kemudian mati, tidak hanya berhenti situ, tapi bangkit menyediakan tempat bagi saya di surga. Haleluya. Saya beriman kepada dia. Dan dia telah berkorban bagiku. Jadi sebenarnya, Mas John, pemahaman ini harus kita kembangkan. Saya mengajak saudara semua untuk mengembangkan pemikiran ini. Pemikiran apa itu? Pemikiran bahwa apapun yang kita kerjakan, mesti lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Yang kedua, selain engkau mengerjakan yang terbaik, ingatlah bahwa seberapa besar kekuatanmu, kesuksesan dan keberhasilanmu, engkau tidak akan mampu membayar kembali apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Ini membuat dirimu mawas, sadar bahwa engkau nggak boleh sombong. Dan yang ketiga, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal, yang paling berharga, apa yang nggak bakal dia kasih ke kita, Mas? Semua dia kasih buat kita. Itu imanku. Jadi kalau aku percaya 3 hal ini saja, belum lagi pengajaran yang kuterima dari firman Allah yang hidup, aku tidak punya kesempatan untuk mengeluh terlalu lama. Dan aku tidak akan memberi kesempatan pada iblis untuk menghancurkan pikiranku melalui berbagai kesulitan. Demikian, Mas John. Oke, terima kasih sharingnya, Bang. Berarti ini kuncinya adalah percaya sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu penuh kuasa, sanggup menolong Bang Coki ya. Ya ini saya mau bertanya lagi sih,
kapan Bang Coki mengalami satu pertanyaan dulu Mas John. Kasih kesempatan buat temennya yang lain. Nanti teman yang lain mau nanya juga. Mas John, tadi udah satu, kita kasih dulu kesempatan yang lain. Nanti kalau masih ada kalau masih ada waktu sisa Mas John, nanti tak kembali ke kamu ya. Oke. Boleh ya? Kasih kesempatan dulu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, kamu baik. Terima kasih. Kasih kesempatan buat yang lain. Oke, ini ada Lentaran Rohani. Shalom. Lentaran Rohani. Shalom. Shalom alaikum. Shalom Merektaf kafiri, merektaf lekulam. Oh ya. Muslim khair hayom. Ya, silakan. Haleluya. Barakasih meluheno. Belum nyampe saya ilmunya ke sana. Iya. Coba ditranslasikan dulu bahasa Indonesianya apa? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Lentera. Oke, malam Pak Coki. Selamat malam juga Pak. Tak pikir sampean orang Ibrani asli, orang Israel. Hebat sekali bahasanya. Mau daftar Bang Coki. Mantap Pak, mantap. Bapak mau nanya apa sama saya? Nah, apapun yang baik. Saya mau nanya dikit nih, Pak. Saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama situ. Pada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ. Oke. Dalam teks aslinya di situ dikatakan Behanchel Elyon Goyim Behafrido Beni Adam Yasab Yasef. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, saya cuma bacakan teks originalnya doang kok. Saya cuma bacakan teks originalnya doang. Saya perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi. Karena saya diundang sebagai pesaksi di sini Pak. Saya bukan penelaah Alkitab. Jadi Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan Pak. Padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai dengan kesaksian saya, karena saya diundang ke sini sebagai pesaksi, Pak. Oke, mungkin Pak Lentera ini tidak masuk dalam kategori kita ya. Tadi sudah di-note bahwa ini. Oke, kita langsung ke Pak Rosi. Shalom Coba, Pak Rosi. Diingatkan juga Kak Leo bahwa yang bertanya harus sesuai dengan tema atau kaitannya dengan kesaksian saya tadi ya. Kalau tadi kan Mas siapa tadi? John Kurniawan kan nanyanya kelanjutan ya. Ada hubungannya tentang bagaimana saya tetap beriman. Ya, karena sekali lagi saya juga diundang kemari, kapasitas saya adalah sebagai pesaksi. Silakan Pak Rosi. Ya, Pak Shalom Rosi. Pak Rosi. Shalom. Di-unmute Pak. Mic-nya Pak. Mic-nya. Oke. Yes. Ya, terima kasih. Tolong diulang lagi Pak Rosi. Sudah Pak, sudah. Shalom, selamat malam anakku Leonardo Sirait. Oh, selamat malam. Bapak udah. Sitohang Pak. Bukan Sihotang Pak. Saya Sitohang. Itu saya ingat acaranya dulu di televisi itu Mister apa ya sebutannya ini ya. Single parent. Oh iya. Wanita single juga pesona. Iya, selamat malam juga semuanya saudara-saudara saya yang terkasih, yang dirahmati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk sementara ini Bang Coki, saya belum ada dulu ya memang kesaksian Anda luar biasa ya Bang Coki, luar biasa. Diberkati Tuhan, talenta-talenta yang dimiliki sangat luar biasa. Tapi nanti saya akan masuk. Biarkan dulu Bang Leo, bagi rekan-rekan yang lain dulu. Nanti saya masuk. Terima kasih. Biarkan. Terima kasih Pak Rosi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kita lanjut ke mana nih Vero? Pastor Vera. Oh, Pastor Vera. Shalom. Iya. Pastor Shalom, Vera. Pastor Vera. Halo, shalom. Shalom, Vera. Sehat ya. Shalom juga untuk ini nih, Bang Leo, Nika ya, dan yang lainnya semuanya. Ya. Itu apa namanya, kejadian itu 16 tahun yang lalu ya, Pak Sitohang ya? Kejadian yang mana Ibu? Halo? Kesaksian saya tadi? Yang lever ya.
Iya, 2005. Kan itu waktu saya lagi syuting di Solusi kan. Lalu oh ini Bu Vera Setiawan. Brother, iya. Hai, apa Brother kabar, kan Bu? tanya tuh. Baik. Itu kan waktu ditanya kan, langsung saya bilang levernya. Itu tahun berapa tuh kejadiannya? 2005 baru baru keluar kan katanya, baru keluar dari rumah sakit ya itu waktu ya. Waktu kita jumpa di Solusi Live waktu itu kira-kira tahun 2007 ya dengan Bu Vera ya, saya ingat ya. Dan saya ingat percakapan kita waktu itu. Apa saya lupa. Ibu tanya, ibu pasti sedang didorong oleh rasa ingin tahu juga tentang kehidupan saya dan ibu perhatian. Terima kasih Bu, lanjutkan. Apa yang mau ibu sampaikan? Enggak, waktu itu sebenarnya tuh kejadiannya baru sakit atau katanya gitu. Tapi kan 2005 ini kan sudah sembuh saya. Sudah sembuh. Iya. Tapi masih pucat ya itu waktu ya. Masih pucat ya? Begitu ya. Itu mungkin bedaknya salah, Bu. Ketebelan. Belum tacap. Bedak. Belum tacap jadi pucat. Aduh, luar biasa dah. Jadi akhirnya itu sembuh langsung, sudah semua selesai, itu sembuh terus gitu ya? Ya, sampai sekarang saya dalam keadaan terbaik Ibu, dalam kesehatan saya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu waktu kan Brother si Tohang tanya saya kan, gitu. Jadi saya bilang, ketemu nih, saya mau tanya gitu, tahun berapa itu loh kejadian? Oke. Iya Bu, salam sehat Bu. Salam sehat ya, maju terus ya. Thank you ya Bu Vera, maju terus, tetap semangat. Sama-sama. Novi udah keluar ya? Bu Vera tunjukin dong mukanya. Hai, Bu Vera tunjukkan orang mukamu. juga nih, Pastor dong. Orang udah mau bobo, Oh gitu, baiklah. Si Brother Citohang tahu ya, kita kan cewek ya Brother ya. Udah mau bobo. Iya. Di jam segini ya Bu ya. Tertib banget tidurnya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pastor Vera. Tuhan Yesus memberkati dengan Ibu semuanya. Thank you Pastor. Ya, bye-bye. Bye-bye. Welcome. Bye-bye. Oke, Bye. kita langsung ke Bocahe Gusti. Bocahe Shalom. Gusti. Shalom. Silakan Pak. Diingetin lagi ya, harus berhubungan dengan kesaksian ya, bukan nanya Alkitab lah apa. Ya. Oke. Ya, saya sih senang kalau misalnya kita bisa diskusi Alkitab, Mas Leo dan teman-teman. Tapi harus sesuai konteks karena bisa jadi saya belum siap untuk ditanyakan hal yang di luar daripada kemampuan saya hari ini untuk menjawab ya. Iya, benar. Mungkin kalau ada yang sudah menanyakan itu belum dijawab oleh Bang Coki, dijawabnya nanti pas next episode aja. Selamat malam. Iya, selamat malam. Bang Ya, Bocahe, Pak Bocahe. Saya? Pak Bocahe dulu. Oh, kirain Pak saya. Bocahe dulu. Oh, Pak Handi Tunggu Shalom giliran. nanti ya Pak, giliran ya. Tunggu giliran. Nanti semuanya bersuara. Iya, Oke, Bu, maaf. ini Pak Gabriel, Shalom. Gabriel. Mic-nya. Lagi podcast. Shalom Pak Gabriel. Salam Bu. Ya, Silakan Ya. Pak. apa yang ditanyakan buat Abang? Shalom. Selamat malam. Shalom. Oh Tuhan, terima kasih pertemukan saya dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya dari pedalaman Puji Tuhan, Papua. Pak. Gila. Oh, wow. Baru ngomong sama artis. Gokil. Sorry, saya apresiasi diri saya sendiri. Terlalu Di daerah mana? Ekspresi. Bang Gabriel, di daerah mana ini? Maaf. Papuanya? Pedalaman Papua. Iya, daerah mana? Kabupaten mana? Daerah mana? Halo? Desa apa? Kabupaten apa? Di Kerom, Pak. Di Kerom. Di Kerom, Pak. Mantap. Ya. Mantap. Sampaikan salam saya untuk saudara kita Nanti di main-main Papua ke semua. Jayapura Kota nanti ada ikut. Papua Tanah Damai. Bapak main-main Tanah lagi sini. Perjanjian. Saya sudah pernah ke sana Pak berkali-kali Pak. Bapak aja nggak pernah tahu.
Iya, mungkin karena terlalu pelosok jadi cuma bisa nonton aja. Enggak apa-apa, Bapak. Yang penting, Pak, kalau setiap ada orang tamu dari luar Papua datang, orang Papua harus tetap menunjukkan karakter hebatnya, karakter kuatnya, apalagi anak-anak Tuhan di sana. Bernyanyi, memuji, menyembah, karena di atas pujian ada kuasa Tuhan. Yo. Iya. Keren. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak ke saya, Bang, Pak Gabriel? Saya mau tanya Bang, boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Iya, saya mau tanya, Abang pernah kena titik nol nggak? Titik nol. Ujian Abang pernah kena titik nol nggak? Bawah ya, terendah ya. Artinya sudah titik minus. Sudah minus ya. Ya, di mana titik nol itu? Ya, di mana titik itu ada mungkin berjanji sama apa gitu, sama Tuhan atau gimana sampai bisa bangkit lagi gitu. Pernah nggak kejadian? Tadi Pak Gabriel dengar kesaksian saya nggak? Iya. Siap. Oh, siap. Bapak terlambat bergabung ya tadi ya? Di situ Pak ya. Iya. Mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa. Gini, Pak Gabriel, saya jawab singkat. Bang. Saya jawab. Begini, Pak Gabriel, saya pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya, dan itu bukan titik nol lagi, Pak. Itu sudah titiknya minus sebenarnya. Karena saya kehilangan kesehatan, saya kehilangan kesempatan, dan saya tidak memegang materi yang cukup, di mana kesehatan, kesempatan, dan materi bagi saya 16 tahun yang lalu sangat krusial. Dan dalam kesaksian saya tadi, Pak Gabriel, yang disaksikan juga oleh banyak orang di forum ini, bahwa saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, tapi aku nggak ngerti kenapa hal yang buruk seperti ini terjadi padaku. Sebelum aku menerima jawaban dari Tuhan, Pak Gabriel, aku sudah keburu dikasih teguran lembut di hatiku, bahwa sebenarnya selama ini Tuhan yang ada di sana untukku, tapi akunya yang nggak pernah datang. Tuhan selalu mengasihiku, tapi aku yang kurang mengasihi Dia. Isunya bukan tentang Tuhan di mana, tapi aku di mana dan aku mau kemana. Tapi puji Tuhan Pak Gabriel, sejak saya menerima kebenaran Tuhan, terutama dalam firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11, di mana Tuhan berkata, rancangannya bagiku adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan penuh harapan. Maka aku percaya, aku harus lebih mendekat dulu sama Tuhan, supaya aku bisa menemukan apa? Kedamaiannya. 2, tujuan hidupku ada di dalamnya. 3, apa yang Dia mau untuk aku lakukan. Jadi aku bertemu dengan 3 poin ini dulu, Pak Gabriel. Bapak jangan merasa sendirian. Bapak saat ini di Kerom, kalau sedang mengalami pergumulan apapun yang Bapak rasa berat, Bapak ingat bahwa di belahan bumi tertentu yang Bapak nggak kenal orangnya, ada orang yang mengalami pergumulan lebih berat dari Bapak, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Jadi ini bukan tentang Bapak di kota besar atau di kota kecil atau di desa atau di gunung atau di lembah. Tapi ini tentang Tuhan yang selalu ada di dekatmu. Engkau ketok, dibukakan pintu, engkau minta, engkau akan diberi. Siap Bang, amin Bang, amin, Bang. Baik. Terima kasih Bang. Terima Itu kasih aja Bang. Pak Gabriel. Saya bersyukur sekali bisa bicara langsung dengan Terima kasih Bang. Selamat malam. Selamat malam. Salam dari malam, Jakarta untuk Papua nih. Oke, kita lanjut ke Bocah Gusti nih. Bocah Gusti bagaimana? Iya, selamat malam Pak Leo. Selamat malam. Iya, Bocah Haid. Iya. Bocah Haid. Malam Pak Leo, salam. Dari mana nih Pak? Dari mana? Ya ini dari Jawa. Bocah Haid itu anaknya. Berarti anaknya Gusti, berarti anaknya Tuhan Yesus. Bocah Haid. Iya. Bocah itu bahasa Indonesianya anaknya. Nggih. Oke, Bang Leo, terima kasih sudah kasih kesempatan. Iya, ini mau tanya sama ngefans sekali sama Bang Coki Sitohang ini. Terima kasih. Ya, Bang Coki, pertama saya ya bisa
walaupun lewat medsos. Kedua, tadi udah dikatakan dari Pak Gabriel ya, untuk titik nol pada waktu sakit itu ditegur sama Tuhan. Berarti waktu sebelum ditegur sama Tuhan, tapi kan tetap masih berdoa, masih baca Alkitab. Tapi kenapa ya Bang Coki kok masih ada teguran gitu Bang Coki? Saya mau tanya itu aja. Oh, terima kasih Pak. Bapak siapa sih namanya nih? Anaknya Tuhan ini namanya. Iya, anak Tuhan. Bocah itu anaknya Tuhan. Iya, tapi anaknya Tuhan tuh punya nama. Aku juga anak Tuhan dan aku punya nama. Bapak Ari. Itu maksudku. Ari. Bapak Ari. Firman Tuhan itu punya banyak fungsi, Pak Ari. Dia membangkitkan gairah hidup kita. Dia mengingatkan kita akan jalan-jalannya. Dia juga memberi kehidupan, pemaknaan, kemudian memberikan kepada kita alarm atau pengingat, juga mengoreksi, Pak. Jadi kalau masih ada teguran dalam hidup saya, padahal saya saat ini katakanlah saya membaca Alkitab, saya rajin beribadah, saya tidak pernah melupakan persepuluhan, saya tetap menabur di ladang yang subur. Ketika ada orang butuh bantuan, saya berusaha membantu. Tapi ketika firman Tuhan datang menegur, itu artinya, Pak, Tuhan masih sayang sama saya. Artinya, Pak, dalam kehidupan, perjalanan hidupku, perjalanan hidupmu, pasti ada ranting-ranting yang mati, Pak. Ada sayap-sayap patah yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan. Tuhan Yesus juga ngajarin kita, Pak. Dalam kehidupan kita mesti dibentuk serupa, segambar seperti Tuhan, dan itu sebuah perjalanan. Kita juga sama-sama tahu bahwa pertobatan itu bukan sekali seumur hidup, tapi pertobatan itu setiap hari. Apa sih gunanya? Supaya kita tahu berjalan sama Yesus itu seperti roller coaster. Kalau Bapak belum pernah naik roller coaster atau wahana yang naik, turun, kepala kadang di bawah, kaki di atas, dan lain sebagainya, saya mau kasih gambaran sama Bapak. Betapa menegangkannya berada dalam permainan tersebut. Tetapi kita punya kepastian, Pak, bahwa dengan pegangan yang mantap, dengan aturan keselamatan yang dipakaikan di tubuh kita, dan dengan durasi permainan yang akan berhenti pada suatu saat, itu memberikan kita setiap saat pengharapan. Bahwa ketika kepala kita ada di bawah, kaki di atas, enggak selamanya seperti itu terjadi. Bahkan waktu kita lagi di atas gunung, ingat, kesuksesan kita menentukan ketinggian kita. Tapi kesuksesan tidak pernah ada hubungannya dengan keimanan. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pertumbuhan iman dan percaya kita, itu harus kita hadapkan di depan Tuhan. Artinya kita bawa syukur kita, bawa keluh kesah kita, minta ampun setiap saat, berikan korban kepada Tuhan. Semua ini dilakukan bukan karena kewajiban. Semua ini dilakukan karena kita sayang sama Tuhan. Karena Tuhan gak bisa sayang, ulangi, karena Tuhan gak bisa berhenti sayang sama kita. Hanya karena kita melupakan doa pagi, melupakan doa malam. Yang rugi kita. Kalau kita gak ketemu Tuhan, kita gak dapat apa yang seharusnya kita terima dari Dia. Oke. Itu. Luar biasa. Luar biasa, Bang Matur nuwun, Pak Ari. Bang Coki. Gini Bang Coki, soalnya saya baru disentuh Roh Kudus kan baru tahun 2007, Pak. Dulunya saya di agama seberang gitu loh Pak Coki. Makanya saya begitu melihat kesaksian Bang Coki itu terinspirasi. Apa bertobat itu hanya sekali, enggak, nah, begitu. Saya tiap pagi, tiap malam mau tidur ya pokoknya minta ampun, minta doa restu semuanya Bang Coki. Begitu Bagus. aja Bang Coki, terima kasih. Bagus, ya saya siap menyimak ya untuk kelanjutannya Bang Coki. Lanjutkan Terima kasih Bang Leo dengan Tuhan Yesus. Pak Ari lanjutkan perjalananmu dengan Tuhan Yesus dan jangan pernah jelas semangat ya. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran ya, hidup dan kebenaran untuk nanti menuju ke surga saya.
Itu. Amin. Makasih Bang Coki, Bang Leo, ya Mbak siapa? Mbak Nita ya, Mbak Nita ya. Saya langsung mau istirahat ini tadi nggak menongol karena saya di tempat tidur. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Leo atas waktunya, juga Bang Coki. Bang Leo, saya keluar aja Bang Leo Tuhan ya, Yesus biar ada pada naik selalu ya. memberkati Bang Leo, Bang Coki. Ya terima kasih sekali. Haleluya, amin. Amin. Maaf, Bang Leo, saya keluar aja ya, biar pada naik ya. Baik Bu Vera, Saya? baik. Ya. Baik Bu Vera, saya nggak berani terus ngetiknya soalnya pendeta. Nikah, ya. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Soalnya kangen juga ketemu host saya nih dulu di Solusi nih. Nonton di YouTube aja. Nonton di YouTube aja ya Bu. Iya, saya YouTube turun saya dulu ya. Coki Talkie. Ya. Thank you, God bless. God bless you. Wow. Oke, buat teman-teman yang nggak bisa masuk di room ini, nggak apa-apa, kalian mau nanya bisa di kolom chat juga bisa, nanti bisa kita tanggapi yang mana yang mau di ini. Oke teman-teman, ini tapi kita lanjut sesuai dengan kesaksiannya ini ya, Bang Coki ya, tidak. Iya, ini dari tadi memang full ya, full yang mau masuk juga full. Jadi takutnya teman-teman nggak bisa. Iya. Ya, ini kita langsung ke Pastor Sarah. Belum ke Adit Otang ya. Oh iya, Pastor Sarah ya. Tadi kan turun tuh Pastor Sarah keluar terus ya tadi. Saya dulu dong. Iya. Silakan. Iya, boleh. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, saya Andi. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu selamat malam. Ya, selamat malam Pak Coki. Ya, selamat malam. Tadi Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhan Anda, Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat kalaupun tantangan saya Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya silakan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya Tuhan punya otoritas atas hidupku dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita Pak? Karena Habakuk mencatat sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya,
Tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini, masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Begini Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Oke, langsung ke Pastor Sarah aja nih. Shalom. Shalom, Pastor Sarah. Shalom. Sehat ya. Shalom. Sehat, puji Tuhan. Ya nanti saya tanggapin dikit yang itu tadi ya. Shalom, Ito Coki. Iya. Oh, shalom. Shalom, Bu. Saya bingung. Iya, saya bingung ini maksudnya. Aduh, mau bilang apa ya? Sebenarnya keluarga ya, baru kali ini kita ngobrol ya itu ya. Iya. Oh. Iya, adik saya itu suaminya dari Eda Emma Junita, kakak sepupunya, Papi Emily. Papi yang Emily. Di Pasar Jangkrik, iya, Pasar Jangkrik, dokter. Oke. Salam sekali lagi, salam hangat keluarga. Dalam iya. Ini lagi di rumahnya Emily nih, saya. Oh, salam untuk keluarga di sana. Iya. Anak-anak pada belajar. Iya, salam dari untuk tulang katanya tadi. Nah, ini saya ini ya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya, walaupun pernah juga saya dengar waktu itu di channel yang lain apa gitu ya, tapi pernah kesaksian dan saya selalu diberkati. Nah, saya mau tanya nih, itu sakitnya nggak pernah kumat lagi kan ya? Enggak, saya udah disembuhkan secara total. Nah, puji Tuhan. Itu dia. Kalau memang Tuhan yang menyembuhkan itu bedanya ya, mujizat itu yang disembuhkan Tuhan itu memang tidak pernah kembali lagi, saya percaya itu. Kalaupun kembali nggak apa-apa, Bu. Disembuhkan karena lagi Tuhan gitu saya ya. tetap baik. Enggak, Iya, saya mau sembuh mau enggak, Tuhan saya tetap baik, Bu. Amin, yes, betul. Itu juga iman saya, apapun baik hal yang buruk maupun yang baik dalam kehidupan kita, tetap saya katakan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mau kita sembuh, mau enggak, yang penting buat saya urusan keselamatan, Bu. Kalau saya pegang janjinya Tuhan, saya ikuti Yesus, saya ikuti iring Dia, bukan apa mau saya, tapi apa mau Tuhan dalam hidup saya, gitu aja. Amin. Iya, luar biasa. Dan tadi saya juga suka itu jawabannya waktu bisa bahas tentang iman ya, itu juga yang saya pegang juga sampai hari ini ya, bahwa untuk kita tetap beriman ya, saya bangga dengan jawaban itu Coki tadi ya, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib ya, sudah selesai, artinya apapun ya pasti Tuhan selesaikan gitu. Jadi ya itulah iman itu, jika Dia saja menyerahkan dirinya kepada kita, apalah arti sebuah masalah kita, pasti Tuhan selesaikan. Saya suka jawaban itu. Maju terus dalam pelayanan ya. Nah, tadi saya mau menanggapi sedikit yang tadi itu ya. Nggak usah, Pastor, kadang nggak usah ditanggapin yang kayak gitu. Iya. Lebih berguna lagi buat Bang Coki ini kapan lagi kita jarang-jarang buat ini. Kalau yang tadi itu apalah itu. Gitu. Saya nggak tahu soal ini. Jadi gini, Mas Leo dan Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, saya menyerahkan acara ini pada yang punya otoritas. Kan yang punya otoritas ini Mas Leo. Saya juga diundang sebagai tamu. Jadi saya juga berikan Mas Leo sebuah kesempatan untuk menilai siapa orang yang berhak bicara sama saya atau tidak. Bukan saya ingin dibatas-batasin, tapi mari kita belajar bertumbuh. Saya sudah berikan jawaban kepada orang yang tadi
apapun motivasinya, dia mau menguji kah, dia mau tahu benaran tentang firman Tuhan, saya sudah katakan kebenaran firman Tuhan kepada dia, dan saya percaya dia diberkati. Saya tidak peduli beliau siapa, latar belakangnya mana, saya katakan lewat kesaksian hidup saya, kalaupun sesuatu tidak berubah, kalaupun yang saya doakan hari ini tidak dinyatakan langsung oleh Tuhan, Tuhan saya tetap baik, dan saya nggak akan jual dia hanya untuk jawaban doa. Nah, itu dia yang mau saya tadi tambahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, iman yang seperti itu, sekalipun saya tidak dilepaskan dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah pada berhala itu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan. Iman itu yang seperti itu yang dibutuhkan orang pada saat ini, dan puji Tuhan kesaksiannya luar biasa. Itu Coki, salam sama Eda, tetap semangat ya di masa pandemik ini. Pokoknya salam buat keluarga ya. Semuanya. Amin. Terima kasih itu Sarah. Ya. Terima kasih Pastor Sarah. Salam keluarga hambanya. Salam. Amin. Seru nih Mas Leo. Sebenarnya dilepas dikit juga nggak ada masalah. Nanti kan kita bisa diskusi agak tajam. Cuma memang waktu yang menjadi masalah tadi ya, karena yang lain kan masih mau nanya sama saya dan saya kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas Leo udah jadi moderator yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Soalnya memang ya kayak gitu banyak ada hal yang enggak ini gitu. Jadi luas. Maaf banget ini Bang Coki karena ini kan di YouTube. Jadi semua iman bisa menonton dan ini gitu. Nggak usah minta maaf, Mbak. Saya udah tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Jadi sekali lagi itu bukan kebetulan. Dan Tuhan melihat juga. Tuhan kan izinkan mereka juga datang ke sini. Jadi kita sebisa mungkin melayani, sebisa mungkin. Ya. Iya. Baik, halo. Ini kita sampai mana tadi nih? Aritonang ya? Aritonang, silakan. Aritonang, Shalom. Aritonang. Ya, terima kasih udah diberi waktu ya buat Bang Leo. Ya, sama-sama. Ini gereja itu saya berharap untuk kedepannya seperti ini juga lagi untuk ngundang kayak Bang Coki gitu ya. Saya tadi sih nggak begitu nggak begitu teramat dengar gitu kesaksian Bang Coki gitu ya. Cuman saya nggak banyak bertanya gitu, cuman karena saya kagum ini salah satu idola saya Bang Coki ya. Terima kasih Lai Aritonang. Iya, Bang Coki kan kalau MC punya karakter yang ini ya, bisa khusus mempunyai ciri khas gitu maksudnya. Terus terima kasih. Ya, yang susah yang sulit dilupakan gitu maksudnya untuk ketika membawa MC gitu ya. Ya. Itu aja Bang Coki. Wow, saya dapat apresiasi yang besar dari Lai Aritonang malam ini. Saya berterima kasih sudah diingatkan bahwa saya punya talenta. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Bang Coki, Bang Jo. Ya, Aritonang dari mana nih asalnya? Di Medan juga? Enggak, saya di Bekasi sih sekarang. Oh, Bekasi. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih Bang Aritonang. Kita lanjut kemana nih, Vero? Karena kita nanti sorry Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Akhirnya waktuku tiba. Ya, shalom untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya. Milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan.
Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada mereka, berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian mereka tidak mendapatkan. Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita akan juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triune Slayer. Triune itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya upahnya sendiri. Ya, hati-hati. Yes. Oke. Terima kasih, Bang Coki. Langsung ke Frankie. Pak Frankie, shalom. 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 Pak Leo, shalom. Ya, shalom. Bung Coki, shalom. Luar biasa, hebat. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Leo orangnya kooperatif. Saya sering mengikuti gereja YouTube dan ada beberapa juga teman-teman yang bersaksi, Pak Leo juga bantu dengan saya. Itu membuktikan bahwa beliau memang benar-benar ingin mendahulukan firman Tuhan di sini dan rencana kehendak Tuhan. Kesaksian Bung Coki luar biasa. Kalau saya mendengar, saya sengaja ingin masuk hanya untuk merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu kepada kita semua. Disembuhkan 16 tahun lalu ya Pak, pulih total ya, luar biasa. Kalau tidak salah ya. Puji Tuhan. Iya. Dan ini yang kita harus sebenarnya kita harus mengetahui sama-sama ya. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Ya. Dan itu terbukti. Di 16 tahun lalu tidak ada corona loh. 16 tahun lalu Bang Coki merasa sudah titik paling rendah bahkan minus waktu itu. Tetapi luar biasa dipulihkan. Sekarang banyak yang kita ketahui orang-orang yang sehat Bung Coki ya, yang berolahraga, artis-artis juga ada beberapa, tapi ya kita tidak tahu ya, tapi inilah artinya saya katakan tadi adalah bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita memang berbeda-beda. Tuhan ingin menggunakan Bung Coki luar biasa dalam untuk memberikan kesaksiannya, biar banyak telinga mendengar, biar mata juga banyak memandang. Seperti tadi yang telah dikatakan juga Ibu Vera kalau tidak salah, bahwa iman seperti Abednego ya, dan Mesak luar biasa ya. Artinya meskipun Ibu Sarah yang bilang. Ibu Sarah, meskipun dalam hal ini tidak disembuhkan, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, luar biasa kesaksiannya. Saya hanya ingin sedikit bertanya kepada Bung Coki. Kita kan concern sekarang dengan generasi muda, dengan generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial. Kalau generasi yang kita nih ya, yang lahirnya di 70-an atau lahirnya di 60-an ke bawah, artinya kita sekarang lagi dengar-dengarnya nih YouTube, dengar-dengar Facebook, kita ingin banyak belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi concern kita kepada anak muda ini, Bung Coki, boleh di-share dong, dikasih semacam solusi buat mereka, karena screen time-nya mereka itu sangat-sangat banyak terbuang di hal-hal seperti gadget, hal-hal kita tidak tahu mereka ngapain di sana. Tetapi bagi saya mungkin saya tidak menghakimi, tapi mungkin apakah hal-hal itu juga bisa memberikan pertumbuhan iman mereka yang baik untuk generasi sekarang. Nah, kalaupun ya sekarang kita sudah punya YouTube ya, semua orang bisa bikin channel gitu ya. Nah, apakah dari Bung Coki sendiri atau dari teman-teman artis yang merupakan public figure dikenal banyak orang, apakah tidak berpikir untuk membuat seperti channel-channel yang khusus untuk rohani begitu? Selain untuk profesi juga, saya ngerti untuk profesi juga kan biar lebih general gitu ya. Tapi untuk secara apa gitu ya, karena menggiring anak-anak muda kita ini, pemuda-pemudi milenial ini, jangan sampai mereka ini malah jadi generasi yang tidak bisa kita andalkan di masa yang akan datang gitu ya. Karena so fragile saat ini kehidupan mereka,
apalagi ditambah pandemi hampir setahun lebih di rumah Pak ya. Nah, tolong Pak diberikan sedikit nasihat apa yang sebaiknya mereka lakukan, apa yang sebaiknya mereka konsumsi di digital itu, apa yang sebenarnya yang mereka harus bikin seperti jadi semacam kekuatan, inspirasi agar mereka mau tergerak untuk seperti kita ini mau untuk saya paham seperti itu Bung Coki. Minta maaf sudah terlalu panjang pertanyaan saya. Terima mungkin kasih buat pertanyaannya. Satu waktu puji Tuhan saya juga bisa mengundang Bung Coki lewat izin Pak Leo ya, kita lihat saja semua atas izin Tuhan. Terima kasih Pak Leo, itu aja pertanyaan Pak Coki. Terima kasih Pak Frankie. Terima kasih Pak Frankie. Pak Frankie. Amin. Saya mohon izin berbagi. Kami di grup kami Pak, kami punya satu kelompok namanya Good Friends Community. Good Friends ini adalah komunitas orang-orang percaya yang berada di dalam satu industri yang sama. Jadi kami yang ada di industri hiburan, dunia kreatif, dunia panggung, dalam 5 tahun terakhir ini, saya dan rekan-rekan, sahabat-sahabat sepelayanan, kami mengakomodir teman-teman ini. Jadi ini komunitas eksklusif, Pak. Orang yang bukan berasal di dunia hiburan, entertainment, atau dunia panggung, dunia kreatif, dunia produksi, nggak akan ada, Pak, di lingkungan ini. Gunanya kami membuat komunitas eksklusif adalah karena memang visi yang dari Tuhan untuk kami adalah melayani kelompok kami. Jadi melayani eksklusif itu tidak salah, Pak. Karena visi yang dititipkan oleh Tuhan kepada masing-masing kita untuk menggembalakan atau mengoptimalkan kelompok tertentu itu berbeda. Nah, kami punya satu eksklusif namanya Good Friends Community. Dalam 5 tahun perkembangan kami, Pak, saat ini karena memang banyak figur publik di dalam komunitas tersebut, maka figur publik itu menarik minat orang-orang dari luar, para fans, penggemar, katakanlah demikian, pengikut di media sosial, yang juga nggak bisa menolak kehadiran pelayanan kami di tengah mereka. Sehingga Good Friends, komunitas kami tadi Pak, kami mulai mengembangkan diri pada tahap tertentu, membuka diri bagi dunia luar, dalam tanda petik dunia luarnya. Tujuannya apa? Menjangkau para pengikut media sosial kami untuk lebih mengenal kasih Kristus. Saya berbagi ini sama teman-teman semua karena Pak Frankie tadi bertanya, apa sih yang dilakukan oleh figur publik seperti kami di dalam melayani bangsa dan negara? Saya cerita tadi bagian kecilnya saja, Pak. Tetapi nasihat kami untuk generasi muda, termasuk diri kami, Pak. Ketika kami menyampaikan nasihat ini, sebenarnya pedang bermata dua lagi berlaku buat saya dan teman-teman juga. Yang pertama adalah kita mesti mengenali karakter daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita ini bangsa yang beragam ya Pak ya, kita setuju hal itu. Dan kita lahir daripada lingkungan yang tatanannya berbeda, tantangannya berbeda. Tadi tatanan, yang kedua tantangannya berbeda. Kemudian latar belakang sosioekonomi, itu semua pasti berbeda. Pertama, kenali dulu karakter bangsa kita. Kalau sulit mengenali karakter bangsa secara umum, kenali kelompok paling kecilnya. Untuk anak muda, kenali dari mana kamu berasal. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari tujuan hidup selalu lebih sulit daripada menjalani keputusan hidup secara autopilot. Saya ulang sekali lagi, mencari dan menemukan tujuan hidup selalu lebih sulit daripada menjalankan kehidupan yang autopilot. Kenapa? Karena kalau kita menemukan tujuan hidup, begitu kita temukan tujuan hidup, maka hidup kita harusnya bergerak pada tujuan itu. Beda sama yang otomatis. Kayaknya hari ini berjalan ya segitu-segitu aja. Besok paling ngulang yang hari ini. Besoknya lagi, nggak akan sama. Nggak akan beda lah dengan yang kemarin. Makanya mencari tujuan hidup menjadi paling penting bagi generasi muda. Dan yang ketiga, generasi muda tidak mungkin dilepaskan dari teknologi. Kenapa? Daya belinya gampang, Pak. Orang-orang yang secara strata ekonomi saja tergolong kurang mampu, mereka bisa mendapatkan akses untuk membeli barang bekas supaya mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi mustahil kita memisahkan diri dari dunia teknologi informasi. Tetapi tanggung jawab keluargalah, sekali lagi, tanggung jawab keluargalah untuk mengarahkan setiap anak di dalam rumah mereka untuk mengonsumsi apa yang tepat dan membuang apa yang tidak perlu. Sama seperti memberi makan anak-anak kita, Pak.
Kita mau mereka sehat, kita mau mereka gembira. Tapi kalau kita pilih yang kedua, yaitu gembira, maka ada yang namanya junk foods, ada yang namanya gula berlebih, ada yang namanya tepung yang tak terukur. Mereka gembira sih, Pak. Tapi itu bukan investasi yang baik untuk masa depan mereka. Saya ingin tegaskan orang tua, hey, kamu dan saya sebagai orang tua dari ketiga putri kami, saya dan istri saya bertanggung jawab terhadap nutrisi mereka. Jadi sama seperti dunia informasi yang begitu transparan dan luas, kita keluarga lah yang menjadi benteng pertama. Itu nasihat saya kepada kita semua, Pak, termasuk pengingat bagi kita. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan di time ini banyak mendengar ya keluarga-keluarga agar mereka bisa mengarahkan anak-anak mereka. Sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, Bung Coki. Sukses terus. Terima kasih, Pak Franky. Ya, dan Bu Vera juga. Terima kasih, Bu Vero ya. God bless ya. Pak Franky. Ya, saya langsung izin ya, biar gantian ya. Baik. Terima kasih Pak Franky. Oke. Puji Tuhan, terima kasih yang udah join juga di sini karena kita sudah di hayat penutup juga ya, udah habis waktunya ya. Ini udah 1,5 jam, puji Tuhan Bang Coki udah menemani kita. Maaf buat teman-teman yang nggak bisa bergabung di sini, mohon maaf sekali. Next kita akan bikin lagi bersama Bang Coki ya Bang. Sesi kedua ya. Seru ya ternyata ya. Saya baru pertama kali Abang, nih terbuka ini sama orang nih. Karena orang-orang gamblang, saya jadi gamblangin juga gitu. pakai StreamYard dong Bang, gampang kan, simple. Oh iya, baru tahu jadi saya. bisa Nanti saya pelajari. Berarti udah siap berikutnya ya nanti Bang Coki ya. Kita atur sudah. Oke, mungkin sebentar. Mungkin closing statement dari Abang apa nih Bang? Mau disampaikan buat penonton di sini sekarang, penonton yang lagi menonton, dan juga motivasi buat kita juga yang di sini untuk ya yang mendengar juga Bang. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa pada pertengahan sampai dengan akhir dari diskusi kita tadi, ada begitu banyak orang yang tiba-tiba tampil berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang dengan kalimat kontroversial. Ada orang yang sekedar hanya ingin menguji kesabaran dan keimanan kita. Tapi jangan biarkan mereka yang kita ingat sampai Anda selesai menutup forum ini. Jangan biarkan itu menjadi pengingat kita di malam ini. Ingatkan kembali diri kita bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu dalam hidup saya. Saya diundang sebagai seorang pesaksi hari ini. Itu keterbatasan saya. Dan saya taat. Saya berusaha untuk patuh pada apa yang Roh Kudus sampaikan di hati saya. Untuk bicara hanya pada kapasitas apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sekali lagi ingatkan itu. Pada diri kita semua, orang-orang yang ada di forum ini. Bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama, jika Anda percaya padanya. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dia akan memberikan pertolongan pada saudara dalam setiap pergumulan. Karena dia nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus tetap sama, sekalipun engkau mencacinya. Dia tetap Tuhan penuh kasih, sekalipun engkau menolaknya. Dan dia tidak akan menyerah untukmu. Sampai akhir hidupmu pun dia akan tetap berbisik. Buka hatimu, biarkan aku masuk. Jangan keraskan hatimu kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu dan meminta engkau membukanya supaya dia bisa masuk. Dan agar engkau bisa menerima keselamatan yang daripadanya. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu yang saya nggak bisa jelasin di sini. He has a very good plan on you. He wants to use you. Dia mau pakai saudara. Dia mau lindungin kita. Dia mau jaga, mau rawat. Tapi dia juga mau ambil kendali dalam hidupmu. Serahkan. Maka hidupmu akan berubah dan berbeda. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bang Coki yang udah stay di sini, puji Tuhan. Kita diberkati Bang. Ininya memang tadi ada bikin momen-momen yang nggak bagus itu ya. Ya begitulah Bang, ada ininya, ya ada positif, ada negatif gitu kan. Abang udah tahu lah ya ini ya. Di dunia entertainment juga di TV kan kadang begitu ya. Ini ya. Mungkin Vero ada yang mau disampaikan lagi Vero?
Iya, terima kasih loh Bang Coki, ini sangat berkembang ya. Jadi kita ambil positifnya, kita lakukan, jangan cuma ucapan aja, tapi dengan perbuatan seperti apa yang sudah Bang Coki sampaikan. Nah, terima kasih loh Bang Coki, Tuhan berkati loh. Sama-sama. God bless you. Thank you. Iya, sebenarnya sih tadi kita sudah list pertanyaan-pertanyaan Bang, cuman ya udahlah kita pikir lebih baik rekan-rekan yang menanya juga dan ya itulah, tapi ini juga kita sudah terberkati dengan apa yang sudah Abang sampaikan tadi, puji Tuhan dengan ini. Oke, terima kasih sekali lagi Bang, Tuhan Yesus memberkati Bang. Makasih. Bang Coki. Humble banget Abang ini. Semuanya juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bang Coki ini juga punya YouTube channel ya teman-teman harus main ke YouTube channel Bang Coki. Ini Coki, ya kan? Iya. Baru mulai nih kita. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe terus loncengnya gitu ya. Makasih. Kita harus dukung juga Bang Coki nih. Nah, kalau teman-teman tadi kan pengen nanya banget, ya bisa main ke YouTube channelnya Bang Coki. Terima kasih udah dipromosiin. Terima kasih. Sama-sama Bang. Bang, tadi kan saya yang awal buka doa, jadi Abang jadi penutup doa gimana Bang? Dengan senang hati. Oke Bang, maaf ya Bang, terima kasih Bang. Enggak apa-apa, aduh satu kehormatan ini kita diminta berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang adil, yang gak pernah membeda-bedakan kasih-Mu kepada kami maupun juga kepada orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan, kami tahu pelayanan kami terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Engkau adalah Allah yang tak terbatas. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang malam ini pernah berusaha bergabung dengan motivasi yang tidak baik. Mereka yang datang kemari ingin mencari jawaban. Mereka yang ingin menguji kebenaran. Mereka yang penasaran sama acara ini. Mereka yang hanya sekedar ingin mendengar kesaksianku. Mereka yang hanya ingin menghabiskan kuota internet mereka. Tuhan, kiranya Kau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Memberikan kami kesehatan di masa pandemi, kekuatan dan kebahagiaan, terutama bagi kami yang percaya padamu. Biarlah kami mengiring Yesus dengan sukacita, sekalipun kami bercucuran air mata, tapi kami percaya kami akan kembali pulang dengan bersorak-sorai. Dalam nama Yesus, urapi platform ini, YouTube channel ini, berkati setiap perlengkapan teknologi dan yang sudah Tuhan percayakan untuk Tuhan pakai bagi pekabaran Injil. Juga orang-orang di dalamnya, Tuhan siapkan hati mereka, Tuhan siapkan generasi berikut untuk menggantikan mereka, dan Tuhan menjaga hati dan pemikiran mereka agar tetap serius sama Tuhan. Tidak main-main di ladang Tuhan. Mencintai Tuhan sepenuh hati mereka, dan mencintai jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh perangkat beliau, sampai dengan perangkat terendah. Berkati TNI Polri, lindungi bangsa kami, ampuni kami Tuhan yang sudah terlalu jauh datang dan pergi dari Tuhan. Ampuni bangsa kami, kembalikan hati bangsa ini kepada Tuhan, dan pulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19. Kami tahu kami nggak boleh sungkan ngomong ini sama Tuhan, kami nggak boleh ragu, karena kami percaya Tuhan Maha mendengar, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Bang Coki Sitohang. Thank you Mas Leo. Thank you Mbak Veronica. Sampai ketemu lagi ya. Bang. Salam keluarga Tuhan Yesus ya. Sampai memberkati. jumpa lagi. Amin. Tetap sehat. Haleluya. Tetap sehat. Haleluya. Saya pamit ya. Ya, siap Bang. Silakan. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Bye. See you. Oke, Vera, akhirnya kita selesai juga ya. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kesaksian dari Bang Coki ya. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin next kita akan bikin lagi ya bersama Bang Coki. Mungkin itu aja ya. Teman-teman jangan lupa kalian juga klik ya.
Ya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya di channelnya Vero juga di Gereja YouTube, biar kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, ya kan, di media sosial ini khususnya YouTube. Ayo kita dukung channel ini, klik tombol subscribe. Sampai itu berjumpa aja mungkin ya Vero. Sampai jumpa semuanya. Tuhan berkati Thank ya. you. Tuhan Yesus memberkati semuanya teman-teman. Haleluya. Amin.